Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Mas Toha dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi siang ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Lalu kita manfaatkan nikmat sehat ini dengan memperbanyak amal ibadah, beribadah, berdoa, bekerja, berumah tangga, bermasyarakat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salam dan sholawat mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Amin. Dan yang disampaikan Mas Toha tadi betul, ini kan bulan Rajab. Wong Jawa ini Rajab mantengan. Wong Jawa itu mantengan, kalau nggak Rajab ya besar. Dzulhijjah itu biasanya musim pengantin. Maka nanti bagi lahir itu kira-kira bulan ini plus 9 bulan lagi, jadi banyak bagi lahir. Saya butuh tenangnya. Jamaah yang kami muliakan, saya itu sholat di sini mungkin sudah ketiga kalinya, 3 atau 4 kalinya. Biasanya kalau saya sholat dia pengajian ibu majelis tazkiyah ya. Ada ibu yang ikut? Ada 1, 2, 3. Materinya nanti yang bersama nggak apa-apa ya, karena kebetulan nyambung ini. Jadi begini Bapak sekalian, kita melihat di masyarakat kita itu yang semakin sekuler ini, kalau kita tidak membentengi diri dengan iman, dengan agama, itu luar biasa kacaunya. Ini materi pengajiannya kan tentang keluarga sama, sakinah mawaddah warahmah. Itu penting. Kita ini kadang-kadang panjenengan satu sisi saya syukuri karena panjenengan kita itu berada di komunitas orang yang soleh-solehah, orang yang baik-baik. Tapi bagaimanapun suatu saat kita juga harus berdakwah atau bersinggungan dengan orang-orang yang di lingkungan yang kurang baik. Dan itulah ujian agama kita, mau dakwah apa tidak, sekaligus menjadi semacam indikator, oh inilah agama kita itu luar biasa kalau kita praktekkan, dan kalau tidak dipraktekkan atau dilanggar jadinya ya seperti ini. Kaitannya dengan sama dulu, saya cerita dulu sebentar saja sebelum ke materi. Kebetulan bapak saya itu sampai pensiun itu kepala KUA, ibu saya itu kepala BP4 kecamatan. Jadi kalau untuk urusan NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk, saya itu sudah waru, sudah kenyang. Istri saya itu sekarang jadi ketua BP4 juga kecamatan, dan termasuk bagian penasihatan calon pengantin caten itu. Dan saya sendiri sering menyampaikan ulang-ulang tentang mantan. Jadi untuk urusan rumah tangga itu saya wis tumpuk ini. Nah, kita itu baru tahu ternyata itu sekarang itu masya Allah. Ini loh, kasus yang paling sering muncul, saya bicara kasus di luar yang normal. Kasus yang sering muncul itu selalu rumah, hamil di luar nikah, atau hubungan seks sebelum nikah. Itu banyak sekali, banyak sekali. Itu karena dari keluarga dipastikan memang, karena saya berani mengatakan dipastikan, karena 95% kasus itu kalau ditanya anak dan keluarganya itu nggak ada yang sholat. Banyak loh calon pengantin itu bapaknya dia pegawai BUMN tapi tidak sholat. Lanang dan itu ikut doa ya sholat. Itu jangan dikira semuanya orang sholat. Tadi kita itu sering kumpulnya orang sholat terus. Tapi ngomongnya kayak gitu itu banyak. Dan orang itu kalau nikah kok didahului dengan hubungan seks apalagi kehamilan, itu cepat atau lambat itu cuma akan menanam bom waktu. Pasti ketahuan, pasti. Dan ketika saat ketahuan, itulah bencana bagi si anak dan bagi keluarga itu. Saya berikan contoh. Ada tetangga itu yang saya tidak tahu latar belakangnya, saya memikirnya orang baik-baik saja. Nah, si anak perempuan itu sudah seperti anak saya sendiri. Sering main ke rumah, makan sama saya, sama istri saya.
sama anak saya juga gitu. Pokoknya wis dadi koyo dadi anakku itu. Sampai sekarang pun hubungannya masih baik karena dekat dengan keluarga kami, terutama istri saya. Itu ketika mau nikah, tapi siapa sih ada di rumah, nasihatan dengan istri saya, nangis. Cah HP, sarjana, UGM, pegawai negeri sipil, pokoknya sebab kok nangis ngopo? Panjenengan tahu, seseorang itu ketika mau nikah, syarat administrasi itu kan harus dilampiri KTP, C1 dan akte kutipan nikah orang tuanya, di samping akte kelahiran yang bersangkutan. Jadi misalnya katakan namanya si Ning ya. Ning itu mau nikah, pasti ada berkas KTP, C1, kemudian akte kelahiran, dan dari orang tuanya kutipan akte nikah untuk membuktikan dia itu anaknya si A dan si B, nanti urusannya dengan nasab dan wali nikah. Lah disitulah mesti konangan. Bayangkan kalau yang bersangkutan itu kelahiran bulan Oktober, orang tuanya nikahnya bulan Mei gitu. Kan dia bawa akte nikah orang tuanya untuk administrasi. Jujur aku ki lahir sasi Oktober, bapak ibu kulit nikah sasi Mei. Lara Mei 5 sasi. Apa ya kelakuan itu prematur, prematur kok 3,5 kilo kan ya? Mencurigakan. Itu, tidak usah itu. Demikian juga kalau orang itu mau nikah kok berzina dulu lagi hamil, mohon maaf ya. Saya itu punya teman yang kebetulan perias manten. Nek tukang rias manten saking kerepin dan manten, ngerti pak? Ya ini kan demam-demam otaknya kan, dia kan perias dan tadi nyisetin jari pak, mesti tahu. Maka kalau pengen tanya segala itu pada tukang rias manten itu jangan ditimbang. Bahkan kalau yang sudah senior itu tidak usah delok otaknya, delok kirain aja kelihatan. Wajah itu terutama dari sisi wanita. Oh ternyata masalah itu banyak sekali dan itu semuanya karena kurang ilmu, kurang iman, sehingga amalnya juga gak karu-karuan. Maka dalam Islam itu ada trilogi apa? Iman, ilmu, amal. Amalnya itu dasarnya ilmu, maka disebut amal yang ilmiah. Ilmunya itu ilmu yang aplikatif, maka disebut ilmu yang amaliyah. Jadi ilmunya amaliyah, amalnya ilmiah. Ilmunya amaliyah karena ilmu dalam Islam itu aplikatif. Kita ngaji hari ini itu pasti nanti hasilnya aplikatif. Ini bukan pengajian di awal-awal. Nanti kita ketika beramal, amal kita itu punya dasar ilmu, maka disebut amal yang ilmiah. Dan dua-duanya itu sandarannya adalah iman. Maka iman kita itu iman yang operatif. Kalau dicatat, iman kita itu iman yang operatif, bukan iman yang dogmatis. Iman yang operatif itu iman yang bekerja, iman yang mewujud di dalam amal soleh. Panjenengan datang pasti ini, pasti punya keyakinan ini ada pahala, betul? Ya, itu kan keyakinan, keimanan. Keimanan itu luar biasa menggerakkan sesuatu. Yuk kita sengaja sekarang kita ngaji bareng-bareng. Orang itu mau kemana, dari mana asal kehidupan, itu kan harus tahu dulu ya. Kita itu dari mana dan hendak mau ke mana, termasuk nikah, berumah tangga itu maunya apa itu. Maunya apa? Orang itu kalau mengikuti pendidikan yang sekuler pasti menikah itu nanti untuk rekreasi, bersenang-senang, untuk prokreasi, untuk punya anak. Pasti jawaban cuma itu, rekreasi dan prokreasi. Jenengan baca buku manapun terbitan BPKN, entah pemerintah, entah swasta, apapun asal bahas masalah perkawinan, itu pasti tujuannya rekreasi dan prokreasi. Kalau tujuannya semata-mata ini tanpa kita berpijak pada landasan agama, itulah awal dari kehancuran. Kenapa? Kalau tujuannya itu rekreasi, bersenang-senang, arep tekan umur piro. Senang-senang itu puncaknya itu 40 tahun.
top umur kita itu 30 itu mana turun 40 wis mulai bosan. Rasulullah itu pernah bercerita, ini kaitannya dengan rekreasi ya. Beliau mengatakan penduduk surga itu kan muda-muda semua. Umurnya berapa Pak jangan tahu? Umur penduduk surga itu 30 tahun. Nanti kita ketemu bapak kita 30 tahun, ketemu kakek kita umurnya 30 tahun, ketemu anak kita umurnya 30 tahun, ketemu cucu kita umurnya 30 tahun, semuanya umurnya 30 tahun. Pada waktu itu saya nggak dong, 6 kok 30 ya, kok orang 20, kok orang selawe baik. Kenapa Nabi mengatakan 30-an tahun, kok tidak 20 atau 40 usia dewasa? Saya itu baru tahu jawabannya itu belum lama ini. Pada saat saya itu sakit, saya ketemu dengan teman saya itu dokter Trikusumo, itu dokter kepala puskesmas gedong dengan dokter Sarkem ini. Dokter Triwongi bagus ganteng saya. Itu ngomong masih teori 1%. Apa ini? Ternyata usia maksimal manusia itu 30 tahun. Begitu lebih dari 30 tahun itu kemampuannya akan turun, kecantikannya, ketampanannya, kekuatannya itu turun 1% setiap tahun. Jadi kalau usia saya itu 50 tahun, berarti kekuatan saya, kehebatan saya itu sudah turun 20%. Kalau usianya sudah 60 tahun sudah turun 30%. Luar biasa. Oh, jadi puncaknya kehebatan manusia itu usia 30 tahun. Maka penduduk surga itu di usia yang optimal juga 30 tahun. Nah, kalau berumah tangga sekedar untuk rekreasi, nanti 30 tahun ke atas turun. Masya Allah, kalau pengantin baru sudah kayak minum obat 3 kali sehari, ya toh ya. Begini kumpul terus. Ngasar kita kaya maghrib bisa kaya peteng mah. Duwe ngene iso iki jamak misal subuh iki. Pengen iki iso salat jamak misal kalau subuh. Itu pengantin baru. Tapi kalau sudah usia 45 sudah. Orang itu juga pasti akan dihinggapi rasa bosan. Bojone mlebu kamar tututi malah metu. Apa ibune sumu. Tututi silang malah sumu. Itu kebosanan itu ada, maka harus landasannya agama, bukan sekedar rekreasi. Saya tanya, di dunia, di masyarakat kita itu orang selingkuh ada tidak? Ada tidak orang selingkuh? Banyak. Kenapa ada orang selingkuh? Karena bosan dengan pasangannya. Ya, ya, ya. Baik laki maupun perempuan. Saya itu paling tidak senang kalau selingkuh itu kesalahannya ditimpakan pada laki-laki. Kebanyakan pelaku selingkuh kan laki-laki. Ayo tidak. Emangnya laki-laki selingkuh dengan siapa kalau tidak dengan perempuan? Nah ya, saya itu paling nggak senang kalau kesalahan itu ditimpakan kepada pelacur. Oh, dasar pelacur. Emangnya pelacur kalau nggak ada hidung belang, gimana mau melacur sama siapa? Ya sama saja. Selingkuh ya dua-duanya laki perempuan. Pelacuran juga pelacur dan hidung belang supaya adil. Itu karena bosan. Tubuh, saya ngeloke wanita dulu, bismillah, manusia itu laki atau perempuan, semakin berumur, kira-kira semakin tampan apa semakin jelek? Jelek. Semakin cantik apa semakin jelek? Jelek. Dulu ketika masih pengantin baru, putih mulus, habis itu saya lurit semua kata. Lanangnya ya sudah putih, wangi ramen, giginya ompong, kulit keriput. Jadi kalau tujuannya atau basisnya itu rekreasi, kecelik. Karena maksimal usia manusia itu 30 tahun. Yang kedua, kalau tujuan itu prokreasi untuk membuat anak, sekarang itu 2 anak cukup ya? 2 anak cukup. Selesai kalau gitu. Marilah kalau begitu, kita muliakan perkawinan kita itu. Jangan semata-mata karena rekreasi, dan jangan semata-mata karena prokreasi. Tapi ada yang lebih mulia dari semua itu, dan Islam itu memuliakan rumah tangga. Kemuliaannya di mana? Tolong diberi catatan.
keseluruhan hidup kita itu nanti akan menuju kesempurnaan. Sejak diciptakan pun kita sudah menjadi makhluk yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik itu. Lalu dalam perjalanannya kehidupan manusia itu mengalami penyempurnaan. Termasuk rumah tangga itu dalam rangka menyempurnakan hidup. Nah, kalau basisnya itu agama dalam rangka menyempurnakan hidup, maka itu semakin turun apa semakin naik? Semakin naik. Kalau juga mau menyempurnakan kok, semakin terperosok atau semakin tinggi derajatnya? Semakin tinggi derajatnya. Karena dalam rangka kesempurnaan hidup. Saya dulu ketika masih mengajar di UMY, itu kantor saya itu dekat di sebelah utara. Sisi utara itu kantor Fakultas Teknik. Itu ada rumah. Saya teringat sampai hari ini. Rumah itu ternyata rumahnya penganut aliran kepercayaan. Ada papan besar sekali. Masih ingat namanya itu ASK. Karena mata kuliah saya juga ASK, Arsitektur Sistem Komputer. Nah, rumah itu juga namanya ASK. Tapi ASK itu Amudi Sampurnane Kauripan. Yaitu Amudi itu mencari kesempurnaan hidup. Oh, orang kepercayaan saja, aliran kebatinan Hongwilaing saja itu mencari kesempurnaan hidup. Lalu diberi catatan, kesempurnaan itu melalui 3 tahap catatan. Yang pertama yaitu tahap di alam rahim. Di alam rahim itu Allah sempurnakan fisik tubuh jasmani kita. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah menyempurnakan kejadianmu di alam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan melainkan Dia Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Karena itulah di alam rahim manusia itu sudah sempurna struktur tubuhnya. Ada kepala, tangan, kaki, perut, rambut, panca indera dan sebagainya. Titik. Itu kesempurnaan di tahap yang pertama di alam rahim. Berikutnya, tahap yang kedua, ketika manusia hidup di dunia. Ketika hidup di dunia, maka tubuh dan jasmani itu tinggal tumbuh dan berkembang sesuai dengan asupan gizi, olahraga, dan istirahat. Maka kalau orang itu di dunia kok ingin menyempurnakan fisik tubuh jasmaninya, itu salah alamat. Mas yang pakai pecis, mas namanya siapa mas? Khalid. Mas Khalid. Sudah menikah belum? Alhamdulillah. Umur berapa tahun mas Khalid? 40. Oh sudah 40. Saya kira masih 29. Masih kan itu cara. Mas Khalid itu umurnya 40 tahun. Berat badan berapa kilo? 6465, usia 40 tahun. Bandingkan dengan sapi metal. Sapi metal itu 3 tahun bisa 1 ton. Jadi kalau mengukur secara fisik, pertumbuhan badan kita itu kalah sama sapi, kalah dengan gajah, kalah dengan badak, kalah dengan kuda nil. Mas Toga umur berapa tahun? 48. 48. Tinggi badan berapa senti? 167, selisih 1 cm dengan saya. Umurnya 48, tinggi badan 167. Bandingkan dengan jerapah, bisa 68 meter. Bayangkan dengan pohon bambu. Tinggi badan, berat badan kita kalah secara fisik, tidak akan bisa sempurna. Usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu paling tinggi mana? Jogja. Jogja itu usia harapan hidupnya tertinggi se-Indonesia 74 tahun. Zaman Pak Harto itu mencapai 78 tahun. Karena itu orang berbondong-bondong pengen pensiun di Jogja, pengen tinggal di Jogja, karena di sini usia harapan hidupnya paling tinggi. Mohon maaf siapa yang merasa jadi pendatang? Ayo, yang dulu aslinya bukan Jogja siapa? Oh, kayak ini kaum muhajirin ya. Nah, saya kaum Ansor. Itu senang di Jogja karena di sini usia harapan hidupnya tinggi. Tapi setinggi-tingginya manusia Jogja itu 74 tahun rata-rata. Bandingkan dengan pohon pres, pohon beringin, terlalu galas. Itu kalau dibiarkan itu bisa sampai 400 tahun.
Karena itulah maka di dunia bukan pada tempatnya kalau menyempurnakan fisik tubuh jasmani. Lalu yang disempurnakan apa? Yang disempurnakan itu agamanya. Yang disempurnakan apa? Agama. Sempurnanya agama itu karena 4 perkara. 1, akal. 2, nikah atau berumah tangga. 3, haji. 4, akhlakul karimah. Itulah penyempurnaan agama. Jadi kita hidup ini dalam rangka menyempurnakan hidup, khusus di dunia menyempurnakan agamanya. Sempurnanya agama karena 4 perkara. Yang pertama karena akal. Kenapa? Karena akal itu menjadi cikal bakal syarat orang beragama. Semakin akalnya baik, cerdas, logis, semakin sempurna, semakin banyak ilmunya. Semakin banyak ilmunya, semakin sempurna. Tadi Mas Tuhan mengatakan ini taklim untuk mendapatkan ilmu. Itu dalam rangka penyempurnaan. Karena orang yang berilmu beda dengan yang tidak berilmu. Saya itu 8 tahun lebih mediasi masalah waris. Silakan kalau punya masalah waris, silakan konsultasi ke saya. Tapi jangan lupa bakmi goreng ya. Kalau siang tongseng. Bayangkan satu keluarga sholat semua, badu ireng, puasa Ramadan semua, haji semua, tadarus Quran semua. Tapi begitu masalah waris, ribut, konflik, ada tidak? Ada tidak? Ada. Itu karena kurangnya ilmu. Wah, kalau orang itu tidak ada ilmu, ngeri. 2 minggu yang lalu saya itu diundang salah satu bupati di Jawa Timur. Itu tanah warisannya yang ditinggali saja itu seluas 3.200 meter. Di sini jarang ada rumah 3.200 meter jalan. Jarang banget. Itu anaknya sudah dapat semua, masih ada sisa. Biasanya saya nggak rumah tabon, yang tinggal di rumah itu wongnya demenaki, karena merasa itu miliknya. Padahal miliknya bukan. Ngarep-arep kamasih probayune dolali syukur-syukur do mati dhisik. Lah ini semuanya itu konflik-konflik itu karena kurangnya ilmu, sehingga hidupnya tidak sempurna. Sempurnanya hidup itu karena ilmu akal. Nanti bisa dipanjang-lebarkan, tapi saya tinggalkan aja, nanti kapan-kapan kita ulas. Yang kedua, karena menikah berumah tangga. Kok bisa? Begini logikanya itu. Nabi kan mengatakan, idza taujal abdu faqad istiqmalu fi nisbutini. Apabila seorang hamba laki atau perempuan kok berjodoh-jodohan menikah berumah tangga, apa kata Nabi? Faqad istiqmalu fi nisbutini. Sungguh dia telah menyempurnakan separuh agama. Oh, berarti agama itu separuh sempurnanya karena menikah, karena berumah tangga. Maka jangan lihat kalau mengatakan menikah itu separuhnya agama. Kalau nikah lagi pas, nikah 3 kali luber, ya tidak seperti itu. Hadisnya belum selesai. Fakot istiqmalu fi nisbuddini. Lalu berikutnya apa? Falyataqillaha fi nisbul baqi. Maka bertakwalah kepada Allah untuk meraih yang separuhnya lagi. Oh, kalau begitu menikah itu dalam rangka menyempurnakan agama, dalam rangka menyempurnakan hidup. Kalau itu yang jadi dasar, maka perkawinan rumah tangga itu semakin lama semakin baik karena dalam rangka menyempurnakan. Kok bisa Pak? Menikah kok dapat separuh agama, pena. Begini tak terangkan. Dulu saya diberitahu kayak gitu, belum tengen. Tapi setelah sekian puluh tahun berumah tangga saya baru sadar, ternyata separuh ajaran Islam atau banyak sekali ajaran Islam yang itu ngumpul terjadi di dalam rumah tangga. Contoh satu yaitu masalah persaudaraan. Islam itu mengajarkan persaudaraan, betul? Innamal mu'minuna ikhwatun. Lewat perkawinan itu sekarang keluarga besar mempelai laki-laki menjadi bersaudara dengan keluarga besar mempelai perempuan. Oh, kalau gitu ajaran persaudaraan ada di dalam perkawinan. Saya itu selalu menasihati remaja,
Kalau saya ceramah dengan remaja itu saya agak keras, agak mantep itu, karena saya pengalaman, bukan karena saya lebih pintar. Saya bilang, Mas, Mbak, sampean itu kalau mau nikah jangan dipikir hanya ketemu kalau pacar kuyu yang muncul jadi bojone, karena perkara itu tidak hanya mempertemukan dua mempelai, tapi mempersaudarakan dua keluarga besar. Itulah pentingnya doa restu dalam perkawinan. Jangan menikah kalau tanpa doa restu orang tua, khususnya ibu. Menikah tanpa doa restu dari ibu itu sama dengan menanam bom waktu. Dan jangan sekali-kali kalian tuh sampai nekat kawin lari, capek Mas. Kawin dulu saja capek. Ini saya berikan contoh. Ada orang aktif di dakwah mahasiswa, dakwah kampus. Nggak perlu saya sebutkan kampus mana. Aktivis dakwah, laki perempuan. Lah ketemu nang pengajian, ketemu nang daurah, akhirnya itu malah juga yang diangkat boncengan ngalor itu. Lah kan gue rasana. Lah gue ini melu gabung kelompok dakwah kampus kok malah sering boncengan. Gue wis nikah baik. Apa yang terjadi? Nikah betul. Orang tuanya dari kedua belah pihak orang sonopo. Gue ini kuliah rong rampung. Bang ade dosa. Ane bang ade dosa ya aja ngono kuwi. Angel le Bapak. Lah kamu itu dari aktif di lembaga dakwah kampus harusnya jadi contoh. Ayo ikut contoh Pak, saya nikah biar gak berdosa. Loh tapi pengen lulus ribet itu. Intinya orang tua tidak menidoi. Nikah mereka alasannya takut dosa. Apa yang terjadi? Dia kan artinya numpang di keluarga si perempuan, nggak mungkin numpang di keluarga laki-laki ya. Numpang di keluarga perempuan. Lah ketika bayi lahir sudah owak butuh susu, butuh popok, rati. Dia tak cek kuliah kok. Ibunya, bapaknya, orang tua yang teragati sekali sebulan 2 bulan tahan gambaran 2 tahun. Suatu saat si anak ini nangis bengak-bengok, dilarang susunya ya entek. Akhirnya nebuk orang tuanya, Bu, Pak, kalau turun artanya ini nganu susunya telas. Kau betul terucap itu dari mulut ibu. Senyapan kue kawin dia sopo. Karena sudah jengkel mungkin karena sehari itu penuh kerjaan, lelah mental, ngomong seakon kawin kue ya sopo. Suaminya dengar, kupingnya rasanya dia. Suaminya dengar karena numpang di situ. Esoknya itu nggak usah nunggu 1 minggu pindah. Hidupnya ya nggak bahagia. Meskipun alasannya tadi untuk mengurangi atau supaya tidak melakukan dosa, tapi tanpa restu orang tua. Maka saya itu kalau ceramah di mana-mana, terutama remaja, kamu nikah harus dengan doa restu orang tua. Saya punya teman, puluhan tahun kami berteman, satu kantor. Orang yang baik, saya tahu rumahnya, tahu pekerjaannya. Semua teman jogo-jogo itu saya ngerti wong kocone kantor ya kocone bulan. Orang itu baik Pak. Pergaulannya baik, pekerjaan beres. Di masjid aktif, di masyarakat apalagi wes ora kurang-kurang. Wong apik. Lah kok urip iki kedungsang-dungsang. Ini sing ora Jawa nanti kedungsang-dungsang. Kedungsang-dungsang itu hidupnya tidak bahagia. Sering menemukan masalah, maaf, sering mendapat kesialan-kesialan atau kemalangan-kemalangan. Dan saya mengatakan ini wis ora ukuran. Ini wong apik tenan ora kaya ngono kuwi lelakon uripmu. Kok jalan hidupnya itu kayak seperti itu? Kamu itu orang baik. Tapi yang dalam musibah, masalah, konflik kok ada terus. Ini kemudian ada yang salah. Pasti. Menang lagi. Hingga suatu saat saya keluar sama-sama pensiun. Ketika sudah tidak ada ikatan dengan kantor, bebas ngomong, merinding saya. Pulau ini ku kawin tak rewangi gelut kali bapak pulau nas. Dia itu nikah sampai berkelahi dengan bapak. Lah kok iso? Itu anak itu lulusan STM. Baru awalnya bekerja dari pekerjaan. Sudah pengen nikah. Bapaknya bilang, buat diteruskan dulu nyambut gawe. Lulus SMA itu nikah
nikah, yang nikahkan yang ngurus teman-temannya, orang tuanya nggak ada yang hadir. Itu dengan peristiwa saya kerja itu, peristiwa itu sudah berlangsung lebih dari 25 tahun. Tapi bom waktunya itu loh, yang paling saya ngeri itu kalau tidak dengan restu orang tua itu bom waktunya itu. Kalau sekarang durhaka pada orang tua, minggu depan meledak, ngelarang apa, jaraknya itu rentangnya pendek, juga eling sadar. Lah kalau rentangnya itu 20 tahun kemudian bomnya baru meledak, ini ngomong. Nah itu. Sekali lagi persaudaraan. Yang kedua, ya Islam mengajarkan kasih sayang, cinta kasih. Dan kasih sayang, cinta kasih itu hanya ada dalam hubungan orang tua dan anak, hubungan suami istri. Maka nikah itu separuh agamanya karena dapat persaudaraan, yang kedua dapat kasih sayang. Karena orang tua anak kasih sayang, suami itu kasih sayang, mohon maaf, kalau hubungan suami istri bayar enggak? Pakai bayar enggak? Nah, kalau disakem bayar mas, karena sana ijarah, pembawa jasa. Tapi kalau hubungan suami istri pakai bayar enggak? Awas kalau pasang tarif para istri. Sebab ada sekarang itu, zaman sekarang itu pasang tarif, suaminya minta cepat, kok ini sarkem. Apakah yang saya katakan ini adalah hanya sekedar guyon? Tidak. Saya itu di dunia hitam lama, artinya tahu kayak itu terjadi. Saya tahu persis. Suaminya itu sebenarnya penghasilannya gak seberapa, istrinya nuntut, suaminya bingung, lah nuntutnya itu kebangetan Pak, wene jaluk 100. Lah kok buruh kasar pada nyeklas 100 ya udah tombol. Tapi suaminya itu bingung. Jadi suami istrinya itu betul-betul nggak mau diajak hubungan kalau tidak bayar. Akhirnya suaminya itu masya Allah, boleh dengan ngerti cerita ngerti. Ya tetangganya jadi korban. Dan saya lalu muncul penyakit eksibionis. Wah, udah dikuatkan lah sampai akhirnya semua itu menyalahkan istrinya, sekampung menyalahkan istrinya. Lah kok orang keluar dari bojomu dan ngomong-ngomong. Amo kok ngadeni ora oleh apa-apa. Itu ternyata ada orang enggak dong. Wong yang namanya keluarga itu kasih sayang. Sama aja dengan suami nyapu ngepel apa ya dibayar. Ngepel nyapu itu gawean suami loh, bukan gawean istri loh. Itu cuma bantu. Nah, nggak usah bingung. Itulah maka hubungannya kasih sayang. Maka akadnya akad nikah, bukan akad muamalah yang lain seperti ijarah jual beli. Nah, itu kasih sayang. Yang ketiga, apa itu? Sedekah. Setiap 1 dinar 1 rupiah yang dibelanjakan untuk kepentingan nafkah keluarga dihitung sedekah. Suami memberikan uang kepada istri untuk nafkah keluarga dihitung sedekah. Maka kepada para suami, bapak-bapak yang ingin memperbanyak sedekah, berilah yang banyak untuk istrinya. Setuju Bu? Setuju Bu? Nah, cocok. Setuju Pak? Anyem. Sedekah. Dulu saya dengan calon istri saya, cuma calon ya, datang ke rumah, ya tak makan kayak orang itu calon istri saya, tak kenalkan kakak saya, tak nyoto, ada ditelai. Sekarang sudah dengan 3 anak, tak nyoto 10 mangkok dihitung sedekah. Makanya itu kalau pagi saya itu selalu cari sarapan, saya yang beli, uang saya mantep karena dihitung sedekah. Apalagi yang keempat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu yang birrul walidain itu hanya ada dalam lingkungan rumah tangga. Mau cari di mana? Birrul walidain. Yang kelima, amal jariyah. Amal jariyah itu awalatun sholihah yatmullah, anak soleh yang mendoakan. Termasuk ilmu yuntafa'u bi, ilmu manfaat yang diajarkan Bu, Pak,
Jenengan itu jadikanlah rumah tangga itu ladang amal jariah yang kalau kita mati pahala terus mengalir. Contoh sederhana saja, leno le tadi itu, kowe gini berumah ngucapno salam, itu kan satu ilmu. Setiap kali anak itu masuk ke rumah, assalamualaikum atau baca assalamualaikum, itu orang tua yang mengajarkan dapat limpahan pahalanya tanpa mengurangi kesempurnaan pahala si anak. Nanti orang tuanya meninggal, orang tua tetap mendapat aliran pahala. Itu amal jariah dari ilmu yang bermanfaat di rumah. Bilang sama anaknya, Mas, Mbak, kalau pakai sepatu sandal yang kiri dulu ya, yang kanan dulu ya. Nanti kalau lepas yang kiri dulu. Setiap kali si anak pakai sandal, pakai sepatu yang kanan dulu. Ketika melepas yang kiri. Orang tua yang mengajarkan dapat kiriman pahala tanpa mengurangi kesempurnaan pahala si anak. Rumah itu, rumah tangga, perkawinan itu gudangnya amal jariah. Apalagi yang keenam, mencatat sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Dan sabar itu ada di dalam rumah tangga. Oh, kalau masih pengantin baru, wah, nyenengke kumpul-kumpul terus. Apalagi zaman sekarang masih pacaran belum suami saja panggilnya sudah papa mama. Siji papa gedang, siji mama peyek. Yayang-yayangan, yang sei, apalagi pi. Bareng anak papat, satu minta biaya perguruan tinggi, yang satu minta motor, sing loro mencret masalah. Muni Pak Ahmad rapayu, anaknya mau sabar. Sabar itu dalam rumah tangga, ya toh ya. Ya. Maka wong lanang itu kalau itu ya sabar, sawo itu ya sabar. Saya itu menjumpai dalam banyak kasus wanita dalam Islam itu jauh lebih sabar daripada suaminya. Suami itu wis tuwek keklek dene andu ora iso. Andu teng klunglu ada tidak? Ini rasa itu sabar ya dikeprungi bojone nang andu ora iso. Wong lanang itu tur wong lanang iki mek kakean tekon, mah penitine ning ndi? Mah kerseke mah kaos kaki ning ndi? Mah kaos daleme wis riko apa durung? Mah cawote ning ndi? Mah mek tekon. Koyo ning omahe tanggane mbok golek isih. Yo ngono sing lanang golek iki nek itu mah harus golek lho wis ora ketemu. Pak, ning goleki nganggo mripat ora nganggo sikil. Ini rasa wedok sabar. Nah, rumah tangga ki wong wedok sing sabar. Terus wong wedok yang lucu. Masa muni sing lanang muni kuali-wali wong wedok. Mah, kole masak kasih nente mau uyahe mek sithik lho. Dadi nek kasine uyahe mek sithik. Suatu saat kok kurang asik wis oke lho mau ya. Dadi nek oke malah kurang asik, nek sithik malah kakek. Jadi lanang yo bingung kuwi ya. Sabar. Oh, kalau begitu masya Allah ada persaudaraan, kasih sayang, birrul walidain, amal jariah, sedekah, sabar, banyak sekali kumpul dalam rumah tangga. Maka betul dikatakan rumah tangga itu penyempurna agama. Yang keempat, sempurnanya, yang ketiga, sempurnanya agama itu karena haji loh lah, mau apa lagi? Karena haji itu rukun Islam yang kelima. Sempurnanya karena haji. Kalau nggak bisa berarti agamanya nggak sempurna. Oh tidak. Kalau tidak bisa haji ya disempurnakan dengan apa? Kafarat penebus. Apa itu kafaratnya haji? 1 umroh. Ya kalau nggak bisa haji ya umroh. Nah kalau nggak bisa umroh, laki-laki silahkan sholat Jumat 40 kali berturut-turut, jangan terlambat. Itu juga kafaratnya. Kalau itu juga susah, ada lagi kafarnya apa itu? Laki perempuan, sempurnakan haji Anda, sempurnakan agama Anda dengan haji lewat sholat sunat suruk 2 rakaat. Dengan catatan sehabis sholat subuh jangan beranjak dari tempat sujud, jangan berada dari sajadah dari tempat sholatnya, terus saja itu berdoa
doa, zikir, baca Quran, baca buku atau apapun, atau diam saja, tapi jangan beranjak meskipun ke kamar kecil atau kamar mandi. Tahan. Nanti begitu masuk waktu suruh kurang lebih jam 5:30, kerjakan sholat sunat suruh 2 rakaat. Kata Nabi itu pahalanya setara dengan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Nabi katakan sempurna 3 kali. Jadi kalau jenengan habis subuh sampai suruh, kemudian 2 rakaat, lalu pulang dari masjid, alhamdulillah sering putih Pak, saking minggah kaji. Mulai ngaji 2 rakaat, karena itu kafal. Jadi tidak ada alasan orang tidak menyempurnakan agama. Yang terakhir, yang keempat, sempurnanya agama itu apa? Sempurnanya agama itu tadi kan satu karena apa tadi? Akalnya. Yang kedua karena menikah. Yang ketiga karena haji. Yang keempat, sempurnanya agama itu karena akhlakul karimah. Silakan dibuka Quran surat Ibrahim ayat 24. Ibrahim itu surat yang ke-14 ayatnya 24. Bangunan Islam itu digambarkan akidah, syariah, akhlakul karimah. Sama dengan ini, pondasinya akidah, tiang-tiang pilar-pilarnya ini syariah, atapnya, ventilasinya akhlakul karimah. Kita itu nyaman karena ada atap. Bayangkan kalau masjid itu nggak ada atap, gimana mau nyaman? Kena air hujan, kena panas, kena debu. Lah atap yang menjadikan nyaman itu namanya akhlakul karimah. Sempurnanya agama itu karena akhlakul karimah. Contoh, misalnya pengajian silaturahmi pagi ini, silaturahmi pengajian siang ini, misalnya tanpa minuman, tanpa snack, garingan, mulai katan. Pengajiannya sah tidak? Sah tidak? Sah. Ini kurasangan. Masa ngaji saja kalau tidak. Lah adanya makanan minuman snack ini akhlakul karimah, kebaikan dari panjenengan yang sedekah. Allahumma amin. Segitu tuh ya, meskipun begitu itu saya itu pernah disinggung. Saya tuh sampai sekarang kok masih makan ya, padahal nggak perlu. Ini ada kelompok yang sukanya pakai jubah, pakai ubel-ubel, pakai jenggot. Itu kalau pengajian di masjid nggak pernah datang. Mereka punya pengajian sendiri, sifatnya eksklusif, nggak mau datang. Terus saya tanya, Mas, sampean yang pengajian di masjid, kok nggak mau datang kenapa? Ya, kalau tengok Mas moco kisah somong, kok kisah seso. Niki bareng-bareng jamaah do ngaji, kue kok orang tahu mangkat. Akhirnya dia itu ngomong, kalau pengajian nganggu seneng. Ini kok pengajian level TK, kurang ajar ya. Jadi pengajianmu level dokter. Jadi pengajian pakai kayak gini itu disebut pengajian level taman kanak-kanak. Itu ngomong di hadapan saya sendiri. Ini kita anggap. Terus suatu saat saya kan penasihat takmir. Kelompok mereka itu tidak ada yang dijadwal sebagai khotib, penceramah nggak ada. Padahal yang jadwal bukan saya, tapi saya sidang. Terus bilang ke saya, Pak Iksan, di kelompok pulau kok buat nonton sing didaftar jadi khotib. Terus tak jawab, Mas, gue saat dulu ngomong latihan ngopi. Kuping iki loro lambe mung siji. Kudu kene ngrungokke mbangane le ngomong. Lah kalau kamu tuh nggak mau dengarkan, ya jangan harap kamu bicara. Kalau kamu pengajian di masjid nggak mau hadir, mau jadi khotib, tambahmu. Kamu dengarkan dulu. Ayo bareng-bareng dengan jamaah. Jangan eksklusif. Ayo bermasyarakat. Ojo lunga dhewe-dhewe. Kalau kita sudah bermasyarakat, bareng-bareng bangun agama masyarakat ini, monggo soal khutbah itu gampang banget, digilir wis selesai. Malah semakin banyak kelompokmu yang khutbah, saya malah semakin seneng. Ning kowe ya semono konsekuen. Iso ngomong kudu iso ngrungokke. Mau ngomong nggak mau ngrungokke, berarti searah. Sorry ya. Itu kelompok itu banyak. Dan tidak hanya satu tempat. Suatu saat saya diundang di daerah Sono Pakis. Itu kuliah situ. Belakang saya itu kelompok itu 2 soft. Saya aman. Kalau saya ngimami salah bacaan, belakang saya kayak orang pinter. Tapi begitu saya naik mimbar, kita itu bawa siji. Saya agak emosi, Mas, ini majelis itu. Saya di sini diundang ya.
Jenengan kan ngajinya wis nganggo jubah, nganggo jenggot. Tahu kan adab majelis. Saya sampai ngomong gitu. Tetap kurang itu keluar saja. Begitu kuliah selesai, ketua takmirnya paling pangandikan nyun pangapunten Pak Ustaz. Itu rombongan itu janjane mek wong loro. Ngontrak rumah dekat sini nih. Ning kancane bedino do teko turu dan bikin masalah. Kalau ngomong itu ya haram, bid'ah, urafat, tahayul, syirik, semuanya disalahkan tanpa lihat kentang kimpule. Orang ngerti kahanan masyarakatnya sepi. Lagi teko seminggu wis nguneke haram, bid'ah rokok. Wah, masyarakatnya kuat dimuntah mana. Akhirnya malah kontraproduktif. 2 bulan lagi menjelang dekat saya diulang lagi di situ. Saya lihat orangnya udah nggak ada ya. Padahal penyajian maghrib bisa kok nggak kelihatan ngomongnya. Terus saya tanya Pak Tamunya, Pak Tamu datang begini kok nggak sekolah kan ngomong Pak, marah repot. Nah untuk bilangin dakwah itu nggak kayak gitu. Orang itu Basyirun wa Nadhirun, memberikan kabar gembira, menggembirakan. Maka Allah biarkan Kiai Haji Fakhruddin itu memunculkan istilah yang bagus, yaitu penggembira. Wes gelem nang masjid wes alhamdulillah, gelem sholat alhamdulillah, ojo dilokne. Kalau ada praktek yang kurang benar, yo alon-alon bil hikmah wa minimal mau'idatin hasanah, tapi jangan dijudge kayak seperti itu. Jadi sempurnanya itu karena akhlakul karimah. Kalau beragama tanpa akhlak, ini tak ada contoh yang terakhir. Saya itu kalau pengajian kayak gitu paling suka, apalagi di Masjid Istiqomah, Brunei, Benak, Tertib, jelas benar di sini tuh. Tapi sekali waktu juga dekat sini juga itu goro-goro pengajiannya canggung. Gue sama nggak pengajian kalau remaja ini pengajian gitu. Saya itu dijemput, jelas alamatnya itu Karangwaru jenis. Sing medhok iki bocah Bantul. Lho Mas kok sing medhok kowe kok Bantul? Nggih Pak niku kula sisan ajeng dolan ngalor, kan medhok jenengan sisan. Jadi panitia itu saya akan nganyane wong Bantul sisan dolan dene medhokan Konstantin. Wes muter-muter tekon sing nggih pengajian nggih pundi. Kok kowe kok tekon? Lho Mas kowe iki medhok aku e. Aku dari ngerti gone Pak. Sampai ke Sakinah Idaman. Yo ora ngerti meneh tekon meneh. Akhirnya wis Mas saiki mandeg nang SMA 4 panitiane kon medhok. Le muter ki meh karo tengah jam. Mestine jero ngono. Wis teko kan saya terlambat. Kan sudah gini saya jamaah. Ngono saya dulu wah ustaz telat. Iki digabul karo kancamu dapat. Terus nek karo jamu itu masyaallah. Lah itu akhlaknya itu ajar. Wong ya jelas jemput saya ustaz. Bonceng mari dibonceng gak masalah pakai motor. Lah kok yang bonceng saya sama tadi ini pakai helm. Helm ini buru tulisannya buriku munyuk. Ijoran dia tapi aku pegang itu motornya. Waduh. Wes kalau jangan Islam itu kan. Mahasiswa itu juga kayak gitu. Saya itu dulu sering di Plekuto kondisi KKN jebul ya di Plekuto kalau dosen senior saya. Teman saya itu Pak Adi. Ceramah mahasiswa. Mahasiswa ada training nyewa villa di Kalibang. Jam berapa dengan tahu? Jemputnya itu pada maghrib. Seret. Sampai jadi kan sholat isya macam-macam. Kasih makan malam, ya makan nasi dus. Nunggu dijemput maghrib. Itu dikasih mic ceramah itu jam 9:30. Orang bener dipace ke maghrib tekan setengah. Baru ngomong-ngomong diskusi. Wah ini tanya jawab mantep. Tekan jam 12 ya bener. Diantar di rumah sampai rumah jam 1 malam. Ya wis, terima kasih Pak. Ini matur nuwun to. Oh pantes ya dia iki diplekoto karo senior. Anggere kegiatan masa kok mesti ngisi dhewe terus. Mungkin dari sing senior iki boleh gratisan iki. Yes. Coba bayangkan, misalnya ada khotib gini. Khotib naik ke mimbar. Khotib itu katakanlah ledandan, rambut kene cat abang, kene cat hijau, sing mburi cat kuning. Lalu khutbah. Rukun syaratnya terpenuhi. Khutbahnya sah tidak? Sah tidak? Sah. Ini jamaah dong lagi. Mosok manuk kasuari kon khutbah. Iki
cendrawasih kok kasuarnya. Lah kan nggak ada akhlak. Jadi penyempurna agama itu adalah akhlak. Lalu saya itu pernah dari kampus ngajar, lalu khotbah di Masjid Jogokarya. Bablas daripada pulang ke rumah, malah tanggung tuh dari kampus saya mau yang khotbah Jumat di Masjid Jogokarya. Sampai di sana itu peci saya itu lupa nggak saya bawa. Wah, aku sekedar pikir. Saya itu sholat tahiyatul masjid tanpa pecis. Untuk Mas Jazil, ketua tamunya itu orang itu paham. Lali tak silih pecis. Mas Jazil nggak pakai pecis. Tangguh pecis. Kalau saya khutbah di Masjid Jogokarya dimanapun tanpa pecis, khutbahnya saya tidak sah. Tapi lebih pantas kalau pakai. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oh, kalau begitu menikah itu semakin baik dalam rangka menyempurnakan agama, dalam rangka menyempurnakan hidup. Itu yang dicari. Kalau di luar itu, wes harus susut, kecantikan susut, ketampanan susut, bahkan harta pun bisa susut. Kenikmatan itu akan susut. Tapi kalau motifnya itu menyempurnakan agama, menyempurnakan hidup, namanya menyempurnakan, semakin ke sana semakin sempurna, semakin baik, grafiknya itu naik terus. Itulah mengapa rumah tangga itu menyenangkan, karena kondisinya selalu naik. Tapi kalau yang lain bisa naik bisa turun, harta bisa naik bisa turun, kecantikan bisa naik bisa turun, jabatan bisa naik bisa turun. Tapi kalau kesempurnaan hidupnya, dia akan naik terus. Mudah-mudahan manfaat. Masih ada waktu 5-10 menit. Monggo kalau ada yang disampaikan kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan banyak ilmu dari Ustaz. Monggo dari jamaah yang mau bertanya bisa langsung bertanya atau menulis. Silakan. Ya, monggo satu. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, perihal tentang adat keluarga dan bermasuk akal. Kalau seandainya akhlak anak saya di sana, akhlak anak saya itu sudah sempurna di rumah tangga dalam keluarga, tapi sholatnya itu Senin Kamis, apakah orang tuanya itu berdosa atau tidak? Terima kasih. Saya jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Batas kemampuan orang tua itu memberitahu atau mengajarkan, itu saja. Atau memberitahu, nak kamu sholat. Kalau lupa diingatkan, nak sholat atau belum. Saya juga agak bingung dengan pertanyaan dengan akhlaknya sempurna tapi sholatnya Senin Kamis. Kok bisa? Orangnya baik ya. Oh iya. Berarti dari 3 pilar tadi, akidah syariah atau kalimah, yang problem kan syariah. Itu pada aspek ibadah. Nah kalau seperti itu, gini, yang pertama, anak itu kan prosesnya imitasi, cuma meniru. Karena anak itu cuma meniru, maka yang paling penting keteladanan, betul. Orang tua itu kalau sholat, anak kan melihat, otomatis sudah suruh, anak juga pasti pengen sholat. Kalau ibunya pakai ruku, anaknya juga pengen punya ruku. Bapaknya ngaji juga, anaknya akhirnya juga pengen ngaji. Itu memberikan contoh itu jauh lebih hebat daripada sekedar menasihati. Contoh itu nomor 1. Nah kalau contoh nggak mempan, Pak. Kalau contoh mempan diiringi dengan nasihat. Kalau anak itu masih di bawah 7 tahun, itu boleh dipukul tanpa menyakitkan, dijeblek lah, itu masih boleh. Kalau itu nggak mempan, nah nanti ada caranya sendiri. Contoh anak saya daripada ngasih contoh orang lain. Anak saya itu kalau ilmu agama itu wis lumayan, tapi ini tangi awan. Tak pikir-pikir mau anakku ini tangi awan. Yang satu orang, yang dua kan, yang itu tuh masih kebis. Nomor 2 kok ndabek iki ngompor. Tak pikir-pikir itu salah saya sendiri. Saya itu kan punya pembantu 4 orang.
Jadi apa-apa wis cemepang. Wong kene kepenak zona nyaman itu keset. Saya dulu juga berada di zona nyaman dan saya keset. Sekarang turun ke anak saya. Oh kalau gitu bicaranya supaya zona tidak nyaman. Sekarang saya tidak ada pembantu. Bocah ditangi soal. Kenapa tentara Mongol itu mampu memporak-porandakan Baghdad yang demikian hebat? Kekhalifahan Abbasiyah itu luar biasa. Militernya, ekonomi, peradabannya, ilmunya, teknologinya nomor satu. Kok bisa sampai jatuh ke tangan orang barbar liar seperti Mongol ini? Panjenengan tentara Mongol itu pernah menguasai 1/4 belahan dunia. Wilayahnya itu membentang sejak dari Korea Jepang sampai Eropa Timur. Wilayahnya itu membentang mulai dari ujung Rusia nanti sampai ke wilayah Timur Tengah. Itu wilayahnya Mongol. Karena mereka kuat. Loh kalau soal kuat, tentara Romawi juga kuat. Tapi ingat, kekuatan tentara Mongol di mana? Tentara Mongol itu paling benci lihat rumah. Maka kalau dia itu menggempur suatu desa, suatu penduduk, suatu negeri, rumah itu pasti dirobohkan. Dia paling tidak suka lihat bangunan. Karena bangunan itu dianggap zona nyaman. Kalau rumahnya itu nyaman, mewah, ada AC-nya, makanan tersedia, kasurnya ampuh, biasanya keset sholat, kon subuh wegah, kon makan ngaji yo wegah, ning omah penak, ada mini teater, ada makanan, mangkat ngaji, ning omah ngopo. Maka kadang-kadang kita itu suatu saat harus keluar dari zona nyaman. Oh, anak saya itu karena sudah terbiasa dengan zona nyaman, tak kasih zona tidak nyaman. Raden bang, mumet loh. Sekarang malah anak saya yang tadinya bangun siang malah punya pekerjaan rutin cuci baju satu rumah. Saya nggak nyuruh, tapi dia sendiri. Kenapa? Karena dia terpaksa. Tadinya terpaksa, nggak punya pembantu. Tapi dengan terpaksa itu malah menjadi etos kerjanya. Dulu ketika masih anak-anak itu kecil, ya umur 7 tahun, 8 tahun, itu kalau ngeyel, saya punya tips. Saya tidak lalu mentang-mentang, saya dengan anak saya itu nggak pernah mentang. Ringan, anak saya tak boncengin, yo jajan. Dia seneng nggak jajan, tapi habis dari warung, tak bawa neng panti asuhan. Saya kan ngurus panti asuhan Yatim Putri Aisyah Sirangan. Kadeloken mbak-mbak nyapu dhewe, ngumbai dhewe, masak dhewe, nyetrika dhewe. Ora ana wong tuwane. Rasane piye, Nduk? Kalau ada anak saya mulai ngeyel, kakek panti asuhan jaga aja. Nggak mau. Kamu tuh harus bersyukur duit bapak di simbok keturunan. Itu lihat di panti asuhan. Kamu hari raya Idul Fitri kumpul dengan bapak sanak saudara. Itu anak yatim butuh. Pulang dari sholat Id masuk kamar nangis. Aku mau sopo. Jadi ibu, kalau dengan punya anak yang sulit sholat, sulit bekerja, tidak bisa mandiri, tolong bawa tempat saya ke panti asuhan. Bilang aja cari Pak Isan. Pak Isan di rumah, saya pengen lihat anak yatim. Silakan masuk, yang ngurus saya. Bilang ini dari Pak Isan. Kontrol itu cah yatim itu. Baik, blonjo, nguncai berambang, masak, nyapu, ngepel, kamar pel dewi-dewi kamu. Nah itu salah satu cara. Ini cuma tips saja itu. Cara yang lain monggo. Ini cuma salah satu cara. Boyo kan tidak cah yatim boyo monggo. Maka anak saya yang nomor 1 pun cuci piring kan. Kalau malam cuci piring. Oh dari mana kemajuan mau pinter saya itu cuci piring. Ragelem pakai panti asuhan. Nah namanya. Ya, intinya kita itu sekali waktu mengeluarkan anak dari zona nyaman saja yang sama oleh kelekeran online. Ya sekarang anak muda saya udah maksud malas gerak. Ini gara-gara pembelajaran online itu boros ya. Apa Pak? GoFood, waduh bayar. Kalau sing makan kene saya ngono ngicip iki diseneni, enggak boleh. Aku sing bayar. Boros ya malah itu online itu. Sing marake boros ya GoFood tadi. Maka sekali waktu anak itu ditunjukkan ke panti asuhan. Enggak apa-apa.
Bahkan kalau perlu suatu saat ditujukan ke panti asuhan cacat, nggak apa. Wanita itu yang Nabi kok. Nabi kan paling pangantikan. Jadi atasmu. Supaya kalau orang itu melihat orang yang di bawah dia bersyukur. Terakhir monggo kakak Mas. Oke, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bikin pun kata Mbak. Ibu. Ini loh yang baju itu. Atau saya bacakan aja. Ustaz, jika terjadi seperti yang dicontohkan tadi, bagaimana solusi terbaiknya nih? Apa anak sebaiknya taat berbakti kepada ibu bapak, melanjutkan studi dahulu? Oh, yang tadi yang menikah sebelum selesai studi. Ya, oke. Harus berlapang dada menerima keinginan anak yang berniat untuk menikah, merestui pernikahan anak. Ada solusinya. Ini tak tahu bagaimana kalau anak masih kuliah tapi ngebet pengen nikah. Ada kan kasus seperti itu? Banyak. Alasannya ingin menghindari dosa. Padahal belum bekerja, suaminya juga masih kuliah. Itu solusinya gimana? Mumet. Solusi yang pertama catat. Langsung tak tuju orangnya kami ngerasani kebaikan kan bukan rasanya menunjukkan kebaikan. Anda masih ingat Yayasan Bunga Senasih yang ada di Sekip UGM, itu di pojokan. Itu tempatnya Dr. Prastowo Marjikun. Saya rutin ke sana karena putranya itu satu angkatan dengan saya. Dan Bu Prastowo sering nimbali saya pengajian ibu-ibu Persatuan Dokter Indonesia. Saya menarik dari Pak Prastowo itu apa? Si Didi putranya beliau, teman saya kuliah, itu semester 2 minta kawin. Semester berapa? 2. Kendel lagi. Bapaknya dokter dosen UGM, anaknya semester 2 jalur nikah. Tapi saya sampai hari ini tangguh jodoh, salut dengan namanya Pak Dokter Prastowo Marjikun. Apa yang beliau lakukan? Aku sing tanggung jawab, ning bal kuwi kowe sing nglakoni. Maksudnya apa? Ya wis kowe pancen rapi, pengen kuliah karo sambil duwe anak di ngomongan. Aku wong tua sing ngragati, tak tanggung dua-duanya. Suami, istri, anak dan mantu. Betul. Pak Prastowo itu sebagai orang tua diragati sekolah tekan selesai, anaknya juga dimomong, diwangi momong susu dan sebagainya. Paling kan 5 tahun lulus kuliah. Tapi setelah itu kamu tanggung jawab. Apa yang terjadi? Teman saya itu sekolah nomiko yang ono saya kira dua tuane wis dadi kiai haji, punya peternakan yang sangat luas, kaya raya. Dan apa yang dia lakukan? Tambah bakti pada orang tua, tiap hari tambah bakti. Karena dia merasa orang tuanya ini apik banget. Aku rapi yo dituruti, dua anak yang baru diobeni, sekolahku kudu rampung. Itu solusi yang pertama. Siapa yang mau contoh modelnya Pak Prastowo Marjikun? Nek mampu. Tapi karena beliau dokter, dosen UGM yang mampu, dan itu terjadi. Cik teman saya, para Dityo Sasmi. Itu sering saya jadikan contoh solusi. Itu orang tuanya itu gimana? Membangun itu dosa, kebetulan nanti aku orang ngerti. Beliau bukan ustadz, bukan mubalik, bukan khotib, bukan penceramah, tapi dakwahnya itu luar biasa. Kami teman-temannya itu sampai tua itu teringat terus didik. Aku semester lulus jago kok. Aja rupanya serupa ceng-cengkol. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua. Nah, solusi yang kedua itu 50-50. Lekan yang gue biar dibujuk, gue mau gue wong lanang, gue sak kerjamu ya gue biar carane. Jadi asisten dosen apa dari tukang kebon piye? Nek obah to, sing penting tanganmu ki obah, lambene mama, itu aja. Wong tua tetap meragati, tapi tidak full. Kamu juga harus tanggung jawab. Itu solusi yang kedua. Yang yakinnya ada enggak? Ada. Jadi si laki-laki tadi ya wis tak niati kawin, aku kuliah nyambi. Nyambi apa? Ngeles. Wong tuane bilang, kowe sesasi ora di 30.000 1.000 sakarepmu, ning tunjukkan kamu kepala keluarga yang harus cari nafkah. Yang lain tak bantu. Itu modelnya itu 50-50, kontribusi. Ada nomor 2. Nomor 3. Jadi yang berat yang nomor 3.
Tapi luar biasa juga nomor 3 itu melatih anak untuk tanggung jawab full. Caranya gimana? Utang tanggung jawab? Oh tidak. Ini di luar negeri sudah terbiasa. Di sini pun ada, yaitu utang ke bank atau utang jawab utang untuk membiayai hidup selama anak itu tumbuh sampai dia lulus kuliah bapak ibunya. Nah, dengan utang itu silakan mau usaha buka untuk sekedar ngelakuin urip yang monggo. Nanti kalau sudah bekerja itu akan dikembalikan uangnya. Itu hanya utang jangka panjang. Itu di UGM sudah ada fasilitas yang kayak gini. Yaitu mahasiswa itu boleh meminjam uang untuk keperluan hidup. Kakak saya itu dulu ada yang menikah ketika masih kuliah. Jenengan tahu suaminya, Mas Zainal Abidin, itu kakak ipar saya. Itu cari utangan beli becak. Tapi tahun 78-79 masih banyak becak kayak sekarang. Punya becak 2, jalan itu becak itu. Dari becak yang jadi itu kan dia dapat setoran. Anaknya lahir setahun 2 tahun dia sudah lulus kuliah, bapaknya. Enggak lama kok itu. Tapi ini dididik betul, tahu betul, kowe utang. Yang utang ini saya tahu, nggak bisa sebutkan namanya. Utang untuk beli becak. Bukan juga kakak saya udah becak orang disewa gitu. Zaman dulu kan seperti itu, narik becak kalau ada setoran itu model yang ketiga, yang kedua yang kayak gitu. Atau model yang ketiga, yaitu piye carane wis karamoto wis ora tenan. Abot aku iso nampa wis kuliah kok rapi. Kalau seperti itu solusinya mau ndak mau, wong tua gelem kudu prihatin. Apa? Diajak sholat bareng setiap hari. Tahajud, diajak bareng poso Senin, Kamis, digugah sahur. Yo, tangi Mas, lu mencegah hawa nafsu. Itu perisainya itu puasa. Yo. Ning wong tua sing ngene iki sing paling 3 ini yang paling berat. Karena nggak ada lagi orang tua suruh ragati ya nggak mau atau nggak mampu. Anak disuruh 50-50 juga nggak bisa. Ya wes sisanya apa doa. Itu resepnya Kang Puji. Kang Puji itu ada. Do mau. Jadi kalau saya minta bantuan sama Puji, itu gue dene jam luru. Yo saat bareng aku tak kangen dungo. Itu Mas Puji. Jangan meremehkan doa dia. Kiai Paciran itu punya anak 14, saya 13, dia 14. Sukses semua. Sarjana, Medina, UGM, ITS, ada yang jadi ustadz, jadi dokter. Kok bisa? Ini Pak Kiai itu selalu dalam kemana-mana dulu di DNA kapan sampai nanti dokumen. Sampai akhirnya suatu saat karena banyaknya orang yang bertanya, dibocorkan rahasianya. Rahasianya apa? Satu. Ini kalau mau dipraktekkan monggo silahkan dicoba. Bangun malam, sholat tahajud kira jam 2 jam 3. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ini anak ini karunia sekaligus amanahmu. Sekuat tenaga ya Allah, pulau bentah saya mau saya asuh. Tapi ya Allah, demikianlah kekuatanku. Aku mohon pertolonganmu, kok anak saya seperti gini. Silakan curhat kepada Allah. Kalau curhat kepada Allah, malaikat dengarkan, Allah mengijabahi, selesai. Cukup di situ tidak. Setelah matur kepada Gusti Allah, datanglah kepada si anak. Misalnya anak punya problem tadi mau nikah. Ndung tak kandhani, kowe iki jek kuliah. Aja kesusurapi sih, tak tungake uripmu sukses mukti mulya, kowe lulus kuliah dadi sarjana, ya tetep oleh bojo, oleh wis to. Manut karo wong tuamu ora sak ngeyel. Tak jamin anak tidak akan membantah, tidak akan ngeyel. Lengandani pas turu. Jadi mesti manut wong tuamu. Aja sok ngeyel. Lengandani pas turu. Lengandani pas melek masalah meneh. Jadi ini punya anak kandani kok ngeyel. Lengandani pas turu. Disebut namanya, dilaporkan kepada Allah, diusap. Jangan sampai bangun. Itu Allah menyaksikan, malaikat nyatet, doanya orang tua itu mustajab. Ini resep dari Kiai Paciran. Jadi anak itu satu persatu didatangi setiap malam, disebut namanya. Silakan praktek. Nanti hati kita itu tenang. Anak itu lerem.
Tak titeni anggaran mulai grojal-grojal, oh berarti ngomongnya kurang lunga, kurang lapor. Anak itu kan gaduhan, titipan. Pernahkah kita itu setiap hari lapor pada yang nitip? Jarang kan? Coba saya jujur aja ibu. Siapa yang sudah rutin setiap hari lapor anak sebagai titipan Allah? Lapor pada Allah, tiap hari rutin? Tidak ada. Siapa yang sudah rutin seminggu sekali? Tidak ada. Sing babar belas tahu itu bareng-bareng. Nek gawe mempeng barang wis dadi say goodbye. Oh, Kiai Pacinan resepnya dilaporkan kepada Allah, dimintakan pertolongan, lerem, silakan dipraktekkan. Kalau anak mau gejolak kayak gini, oh, wong tuane kurang lindungi. Jadi sebenarnya tadi model Pak Prastowo Marjikun monggo, model kontribusi monggo, model kayak Kang Puji silakan, model Kiai Pacinan silakan, semuanya dicoba. Jangan langsung wah aku kurang mampu, jangan dulu. Seperti Pak Pastor dulu, kok tak ewangi nih, anak itu seneng, tak ewangi ragatnya. Jadi empat-empatnya itu maju, yang ewangi ragatnya, yang ndungake, yang lapor berjawab, dikompliti, dadi. Jangan milih salah satu, nek iso ya kabeh. Ini kasus yang namanya mahasiswa menikah itu memang merubah. Itu karena orang tua tidak turun tangan. Biasanya rapi kan. Yo mahasiswa itu ngeri loh. Saya itu hampir 6 tahun di kemahasiswaan PD3 sekaligus asisten PR3. Saya itu dulu PD3 itu nggak betah duduk. Saya itu mesti belusuan. Kemah mahasiswa, tulang, camping, mancing, olahraga, sampai ke kamar-kamar kos-kosan. Kalau saya ceritakan di Jogja itu Jogja undercover, ngeri. Saya bayangkan perguruan tinggi berbasis agama saja kayak gini, apalagi yang tidak berbasis. Kalau saya mau ngomong tahun 2000 kalau saya jujur, itu kos-kosan yang punya kamar tamu, punya induk semang, dan sampai separuh lebih tanpa induk semang, bahkan tanpa kamar. Loh, jadi dimanggakan juru kamar ya wis tahu. Dengan 12 ya tadi. Terus saya itu, kunjuk kaya mopo, itu keadaan tahun 2000 di perguruan tinggi yang berbasis agama. Jadi saya berbasis agama kalau saya baru seminggu yang lalu cerita alumni dari teknik sipil ngerti dengan Islam. Saya itu mahasiswa baru, bareng dengan kakak kelas saya namanya Nelson, itu orang Cina, agamanya Protestan.